Pak RK masuk bursa cawapresnya Pak Ganjar, terus bilang mau ada breaking news pekan depan, itu gimana Pak? Maksudnya Pak? Itu tidak berkaitan itu breaking news ya. Tidak berkaitan, jadi Tidak. breaking news apa Pak? Tanya aja sama yang bersangkutan. Pak, kalau misalnya jadi cawapresnya Pak Ganjar gimana tuh Pak? Itu Pak, belum dibahas. belum dibahas. Ya, pasti ya. Ya, saya bantu. Ya, nanti. Ya, ya. Pak, kalau untuk mengenai RK bagaimana nih Pak proyeksinya? Ya, nanti akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Rencananya akan diproyeksikan menjadi apa Pak? Pak terkait Apa? akan diproyeksikan menjadi apa? Proyeksinya nanti. Apa? Tingkat gubernur lagi kah atau nasional? Kalau gubernur sudah disiapkan. Maksudnya bukan Kalau cawapres Pak? arti bukan RK Pak gitu ya gubernurnya. Nanti kita lihat. Kalau capres Pak, cawapres gitu? Tingkat nasional? Gimana Pak? Terima kasih Pak Erlangga. Golkar di koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Karena ini statement dari Pak Erlangga Hartarto, saya nggak bisa bilang statement juga karena tidak terlalu banyak yang disampaikan Pak Erlangga. Kalau kita membaca dari gesture Pak Erlangga, ini wartawan menduga-duga. Apa jangan-jangan nggak seneng ini Partai Golkar kalau RK pindah, itu bagaimana Mbak? Boleh Ini dijelaskan? paling seneng deh ya menduga-duga, membaca-baca dong. gestur, semuanya jadi ahli baca bahasa tubuh. Enggak lah Mbak, yang ini kan ya pasti saya mengerti banget apa yang Pak Ketum sampaikan tadi ya. Beliau kan nggak mungkin menanggapi setiap ada kabar burung di luar sana, setiap ada kasus terus langsung beliau menjadikan, oh ini saya harus tanggapi. Kita kan pasti besar, kita bikin kebijakan itu ada dasarnya gitu. Apa yang sudah diputuskan lalu gara-gara ada di sebelah tiba-tiba kasus ada sesuatu terus kita langsung mengamini itu atau mengomentari itu tidak tepat juga. Dan lagian ini kan belum pasti. Tadi Mas Badowi juga sampaikan ada Mas Sandy Uno, ada Pak Mahfud. Ini juga belum jelas gitu loh ya. Tapi kalau kami Partai Golkar tetap nih konsisten dari awal sampai terus ke depan kami ingin mengusung Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto yang tadi kita lihat sama-sama sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Sekarang saya mau ke Mas Owi. Tampaknya ini Pak Sandi atau juga Mas Sandi kalau populer ini dengan Ridwan Kamil, misalnya memang nanti akan dipilih Ridwan Kamil, bagaimana ini? Apakah PDIP harus kehilangan P3 ataukah jangan-jangan ini Sandi akan merapat ke Prabowo, ini cinta lama bersemi kembali, ngikut juga ini P3, bagaimana? Kalau dibilang kalah populer, enggak. Dari berbagai survei itu Pak Sandiaga menempati urutan pertama. Dan memutuskan kami berkoalisi dengan Pak Ganjar itu bukan keputusan jalanan. Dan mengusung Pak Sandi sebagai bakal cawapres itu bukan juga keputusan jalanan, tetapi keputusan yang dihasilkan oleh mekanisme internal partai, hasil Rapimnas. Nah, sampai saat ini kita masih berpegang teguh terhadap hasil Rapimnas itu, belum ada pikiran untuk bergeser sedikit pun. Karena kalaupun bergeser secara politik, mengubah sikap politik itu juga harus diputuskan melalui forum yang serupa atau setidaknya forum yang lebih tinggi. Masih ada waktu 1,5 bulan ke depan untuk kami terus berikhtiar. Karena tugas kami sebagai politisi itu hanya berikhtiar. Selanjutnya terserah takdir. Nah, ikhtiarnya seperti apa? Melakukan pendekatan ke PDIP, melakukan pendekatan ke Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga menyampaikan keunggulan-keunggulan dari Sandiaga Uno. Kenapa harus Sandi yang kami usulkan sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar, tentu dengan berbagai kelebihannya. Misalkan dari aspek koalisi ini melengkapi koalisi merah dan hijau, bahasa Jawanya koalisi Bangjo, Abang karo Ijo, koalisi nasionalis religius. Pak Sandi memperkuat di sisi aspek ekonominya. Pak Sandi mewakili luar Jawa, Pak Ganjar Jawa, karena dua komponen kekuatan ini kalau disatukan, maka kemungkinan untuk menang itu lebih terbuka dibanding misalkan Pak Ganjar menggandeng tokoh partai lain. Nah, argumentasi seperti itu yang kita sampaikan kepada teman-teman PDI, dan welcome, artinya informasi itu diterima kan, tetapi kami juga memahami bahwa untuk memutuskan itu tidak bisa serta-merta, harus dilakukan kajian secara mendalam, ditimbang ke peluangnya seperti apa, keunggulannya seperti apa, dan juga dimusyawarahkan di antara para ketua umum partai. Itu yang terpenting. Baik, mungkin Bang Emrus boleh dianalisis, mungkin tidak sih kalau pada akhirnya dipilih adalah Ridwan Kamil, jadi breaking news itu benar, ya sudahlah gagal P3 mengusung Sandi Uno, pindah lagi ke Pak Prabowo, CLBK. Saya kira Enggak tidak. Ya? Karena keputusan P3 saya ikuti di media gitu ya.
sudah pilihan yang kukuh. Dan kemudian ketika P3 bergabung dengan PD Perjuangan saling menguntungkan. Artinya apa keuntungan bagi P3 adalah paling tidak dia berada di koalisi yang lebih stabil. Kalau kita lihat koalisi daripada katakanlah Perubahan, saya kira masih guncang. Kemudian kita lihat koalisi Prabowo, itu Muhaimin sudah pindah juga. Yang stabil adalah PD Perjuangan, itu satu. Yang kedua, bahwa P3 tentu sudah mereka mengetahui, kan mereka yang datang ke PDI mengetok pintu loh. Kalau mereka mengetuk pintu dan PDI membuka pintu, artinya di ruang tamu itu adalah wilayahnya PD Perjuangan. Dan mereka sudah sadar itu bahwa yang memutuskan nanti presiden dan wakil presiden menjadi hak prerogatif daripada Megawati. Dan sebelum mereka bergabung, mereka sudah sadar betul itu. Namun demikian, mereka tetap katakanlah mewacanakan Sandiaga Uno sebagai sesuatu yang disebut tadi pendekatan suatu hal yang wajar. Tetapi siapa calon Ganjar Pranowo yang akan diputuskan nanti, saya kira sangat dinamis, sangat cair, dan tidak tertutup kemungkinan salah satu kandidatnya adalah dari Golkar, yaitu Ridwan Kamil. Demikian. Oke, Mbak Kristina, misalnya memang nanti PDIP akan memilih Ridwan Kamil, ikut tidak kemudian Golkar? Kami bahkan belum membahas itu sama sekali. Tadi Mbak kayaknya nggak percaya, pikiran saya pasti udah tahu. Saya gosok terus. Kami tidak membahas itu sama sekali. Biarlah itu menjadi kabar di luar. Tadi kalau Mas Baru bilang kabar jalanan gitu ya, masih Sasus dan lain-lain. Enggak. Kita partai besar, Mbak. Kita juga punya cara merumuskan kebijakan ya. Dan ini juga sudah matang. Ini adalah momentum yang kami tunggu-tunggu untuk mengusung ketua umum kami. Jadi kami stick dengan keputusan itu sampai nanti, sampai seterusnya. Oke. Boleh sedikit tambahkan itu? Sedikit saja. Jadi kalau Ridwan Kamil yang dimajukan, saya optimis bahwa Golkar akan mendukungnya. Kenapa? Dari aspek komunikasi, Ridwan Kamil adalah sangat acceptable di Golkar. Dan dia punya kemampuan komunikasi yang sangat persuasi. Jadi pasti dia mendekati berbagai faksi-faksi yang ada di Golkar sebelum mengusung atau mencalonkan menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo. Oleh karena itu saya mengatakan dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh Ridwan Kamil, Golkar akan memberikan dukungan tersebut karena dia akan melakukan komunikasi persuasi kepada kekuatan politik yang ada faksi-faksi di Golkar itu sendiri. Oke, meskipun tadi Bang Emru sedikit membantah bahwa kayaknya nggak P3 tetap akan istiqomah kepada PDIP. Tapi ini politik segala macam bisa terjadi dan politik itu cair. Saya belum tanya kepada Mas Owi, kalau misalnya nanti Sandi Uno merapat kepada Pak Prabowo, ini godaannya luar biasa loh. Akan kuat iman nggak ya P3? Sesaat lagi.